kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita samakan dulu waktunya, apakah sudah sama pukul 7 Bapak Ibu? Nggak ada yang beda jamnya? Sama Pak Sam. Sama ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah pukul 7, berarti itu waktunya kita memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini, ya. Di mana PRT kita pada kesempatan hari ini dengan tema, yaitu temanya adalah orang Kristen sebagai warga dunia. Bacaannya diambil dari Mazmur 67. Namun sebelum kita memulainya, marilah kita mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 337. Kidung Jemaat 337 yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur, yang menjadi pujian pengantar kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermanit cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cerah, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan bersama membaca dan merenungkan Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa, di mana doa buka akan dipimpin oleh Bu Sarjila. Waktu dan tempat bagi Bu Sarjila dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum mulai ibadah malam ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Allah untuk kesempatan dan waktu pada saat ini. Jika sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati setiap kami, terlebih Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan juga internet yang akan kami gunakan, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kurang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sarjila. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita, di mana bacaan kita pada kesempatan malam hari ini diambil dari Mazmur 67. Ya. Bacaan kita diambil dari Mazmur 67, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Mazmur 67, ayat pertama hingga ke-8, kita akan mendengarkan pembacaannya. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berbahagia ya kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita, kadang yang namanya kebahagiaan itu dilihat secara individualistik, secara mengarahkan kepada dirinya sendiri. Misalkan ketika ditanya, apa sih hal yang membuat kamu secara person, secara pribadi menjadi bahagia, maka terkadang orang ada yang menjawab bahwa kebahagiaan saya adalah ketika saya, diawali dengan kata saya memiliki uang yang banyak, saya menjadi pejabat tinggi ya, entah bagaimana caranya itu ya, entah dengan memanjat pohon kelapa supaya jadi pejabat tinggi. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu rekan di sini gitu ya. Cara menjadi pejabat tinggi gampang Pak, naik aja pohon kelapa sudah jadi. Iya, jadi pejabat tinggi ketika sudah jadi naik pohon kelapa gitu ya. Ya bener sih itu langsung tinggi gitu, tapi nggak gitu maknanya ya Bapak Ibu. Atau juga kalau misalkan ditanya khususnya ke anak-anak ya, apa yang membuat kamu menjadi bahagia? Aku bahagia kalau aku disukai sama teman-teman. Ya. Semuanya cenderung menunjuk kepada diri kita sendiri. Ya. Ketika bicara kebahagiaan, maka selalu kita awali dengan segala sesuatunya menunjuk kepada diri kita sendiri. Agak jarang, rasanya jarang, ada tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Ketika ditanya apa yang menjadi kebahagiaan kamu, orang langsung jawab kebahagiaan saya adalah ketika saya melihat, memang depannya saya, ketika saya melihat orang-orang di sekitar saya bisa menjadi berkat. Ketika saya melihat anak cucu saya bisa bukan membawa nama baik, tapi ketika anak cucu saya bisa hidup menjadi terang dan garam di mana saja mereka ditempatkan. Ketika masyarakat saya melihat Allah lewat segala hal yang dikerjakan. Rasanya agak jarang kita mendengar standar kebahagiaan seseorang yang diarahkan untuk kebersamaan orang lain.
untuk menunjuknya bukan pada dirinya sendiri, tapi sesuatu yang membuatnya bahagia adalah ketika melihat orang lain bahagia. Karena Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di dalam sebuah konsep yang nggak perlu ditulis tapi sudah ada gitu ya. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu adalah sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi kalau kita mau coba mengecek Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kenapa sih hal itu terjadi? Kenapa sih hal itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita? Konsep tadi senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Atau bahkan kenapa sih standar kebahagiaan kita terkadang tidak terarah kepada sesuatu yang bersifat komunal, sesuatu yang bersifat rame-rame, tapi lebih terarah kepada sesuatu yang bersifat pribadi. Nah, hal ini Bapak Ibu diterangkan dengan jelas di dalam bacaan kita. Di mana bacaan kita pada saat ini adalah sebuah nyanyian syukur gitu ya. Walaupun di sini tidak ditulis siapa yang menuliskan Mazmur ini, siapa pengarangnya, siapa, tidak dituliskan dengan jelas, tetapi Mazmur ini dengan jelas memaparkan bagaimana standar kebahagiaan yang seharusnya dimiliki Allah. Dan juga kenapa manusia rasanya sulit untuk menggapai standar kebahagiaan yang seharusnya dimiliki sebagai umat. Kalau kita melihat di sini dari ayat 2 ini kan sebuah ucapan berkat gitu ya Bapak Ibu. Di dalam ayat 3 kita bisa melihat mengapa kita mengarahkan segala sesuatu untuk kebutuhan individual kita. Lebih banyak untuk individual kita karena apa? Karena ternyata kita tidak selamanya mengenal jalan Allah. Kita rasanya sulit mengarahkan diri untuk mengenal jalan yang Allah kehendaki. Selalu kita menyandarkan penilaian kita itu kepada standar-standar pribadi kita. Kepada tuntutan-tuntutan yang mungkin sudah kita kenal dari zaman nenek moyang. Ya kalau udah gitu Pak, nggak usah di otak-atik. Ya gitu-gitu saja sudah. Tidak pernah kita mencoba melihat apakah tuntutan itu masih cocok dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Apakah prinsip-prinsip yang menjadi sesuatu nilai-nilai yang kita bawa, apakah itu cocok dengan identitas kita sebagai hamba Tuhan? Apakah itu kompatibel dengan iman kita sebagai seorang Kristen? Terkadang hal itulah Bapak Ibu yang membuat kita rasanya sulit untuk mengarahkan pusat kebahagiaan kita kepada sesuatu yang bersifat komunal, kepada sesuatu yang bersifat bersama. Karena kita kurang mengenal jalan Allah. Kita kurang mencoba mengolah diri kita, mencoba membawa diri kita kepada sesuatu hal yang menggali lebih dalam makna-makna, nilai-nilai, maupun prinsip-prinsip yang selama ini kita hidupi. Nah, di dalam bacaan ini, Bapak Ibu, pemazmur mengingatkan kita untuk mengenal jalan Allah dan mengenal keselamatan di antara para bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur. Kiranya sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Buktinya juga apa? Tanah telah memberi hasilnya. Sebuah hal yang bersifat jamak, di mana Allah memberikan kebahagiaan, memberikan berkatnya tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua bangsa. Tidak membatasi bagaimana Allah bekerja. Bahwa berkat tidak hanya diturunkan kepada umat pilihannya, tetapi berkat itu juga diturunkan kepada umat-umat lain di luar sana. Allah memberkati kita,
bukan memberkati saya, bukan hanya memberkati sesuatu yang bersifat individual, tapi memberkati kita. Memberkati sesuatu yang bersifat jamak, memberkati sesuatu yang bersifat sama-sama, bukan secara pribadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bacaan ini dan tema hari ini mengajak kita untuk melihat kembali identitas kita sebagai warga dunia, sebagai seorang Kristen, sebagai umat Allah. Bagaimana kita harus berperan di dalam kehidupan dunia ini. Maka peran kita adalah untuk bersyukur atas segala sesuatu. Diawali dengan diri kita dulu. Bagaimana kita bisa bersyukur atas segala hal yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersyukur atas segala hal yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengucapkan syukur atas segala masalah, atas segala situasi yang menyenangkan, atas situasi yang mendukakan, dan segala situasi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sebagai warga dunia, maka kita adalah bagaimana kita harus menerima tugas kita di tengah dunia, yaitu menjadi garam dan terang dengan bersyukur. Bersyukur dan menerima itu semua sebagai bagaimana cara Tuhan membentuk diri kita, membentuk keseharian kita, membentuk bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang kedua dilanjutkan tidak hanya dengan bersyukur secara pribadi, tetapi juga mengajak orang-orang di sekitar kita, menuntun suku-suku bangsa di sekitar kita untuk bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, supaya jalan Tuhan itu dikenal. Di dalam Matius 28 dikatakan, Bapak Ibu, tugas kita adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, dan juga mengajar mereka tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu menjadi ungkapan syukur kita, karena Tuhan telah mengajar kita dengan cara tersebut lebih dahulu, telah menjadikan kita sebagai anak. Maka tugas kita adalah bagaimana kita juga mewartakan pengajaran itu kepada bangsa-bangsa lain di luar sana, menuntun mereka di dalam terang kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Bagaimana kita juga bisa menjadi umat yang mau memperjuangkan keadilan lewat kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita juga menjadi umat yang menuntun orang untuk bersyukur atas situasi yang ia hadapi. Dan Bapak Ibu, selain daripada mengajak diri kita untuk bersyukur, mengajak orang lain untuk bersyukur, menunaikan tugas kita sebagai orang Kristen di tengah dunia adalah dengan mengajak semua bersekutu. Inti dari iman Kristen, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan diri demi kemuliaan nama Tuhan, dan juga bagaimana kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Ketika kita mau menjadi umat Kristen di tengah dunia yang berdampak nyata, maka tugas kita juga selain daripada bersyukur atas tugas yang Tuhan berikan, mengajak orang lain bersama-sama juga bersyukur, tugas kita juga adalah bagaimana kita mempersekutukan umat Tuhan. Bagaimana kita mengarahkan diri kita dan persekutuan umat Tuhan di mana kita berada untuk mempersembahkan diri dipakai oleh Tuhan. Dan juga bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa saling melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Bagaimana kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain dalam kasih, bukan dalam kesenjangan. Sebab apa? Sebab standar kebahagiaan orang Kristen di tengah dunia bukan ketika dirinya sebagai subjek memiliki hal-hal yang bersifat individual dan dinikmati oleh dirinya sendiri. Namun standar kebahagiaan orang Kristen di tengah dunia yang bekerja dan berdampak bagi dunia adalah bagaimana dirinya
bisa menjadi pembawa kabar sukacita, yang membawa kabar sukacita itu di tengah dunia. Benar-benar menjadi garam yang larut namun memberi rasa, dan menjadi terang yang hadir di tengah kegelapan dan menyinari wilayah sekitarnya. Membawa dunia sekitar kepada Tuhan, dan bagaimana melalui hidup kita nama Tuhan bisa dikenal oleh orang dan dimuliakan oleh orang. Selamat menjadi orang Kristen yang berdampak di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan bersama pada kesempatan malam hari ini, di mana kita juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja, tambahan sedikit untuk mereka yang sakit maupun dalam masa pemulihan, yakni untuk Oma dari Keisha, Mama dari Ibu Tina, dan juga ada tambahan Mama dari Lause Serli yang juga di dalam masa pemulihan, untuk Pak Pangajian dalam masa pemulihan. Juga kita mendoakan untuk kelas katekisasi yang akan mulai pada Sabtu ini, dan juga kelas PAK yang sudah mulai berjalan, PAK GKI Cicurug yang mulai berjalan, serta untuk proses pencalonan penatua, penjaringan nama-nama yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Jangan lupa untuk diisi dan mengambil formulirnya ya, Bapak Ibu. Ya. Ada lagi tambahan untuk pokok-pokok doa kita? Untuk Ko Dedi, Oh ya, Ko Dedi dalam masa pemulihan. Makasih, Bu Retno Asih. sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Christine, Oh iya, Saudari Christine. Siap, Bu. Mohon. sama Dwight ya? Oh, Drew. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh tambah Pak Sam? Tambah Bu, ini masih saya tanya kan. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Bu, Untuk tambahan adik. ini. Untuk adik saya Pak Sam, Widianingsih. Adanya Ibu banyak soalnya. Yang mana Bu? Widianingsih. Oh, Ibu ya. Iya. Makasih Pak Sam. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada tambahan kah? Hutma, Berutu. Oh ya, masih ada sini di sini Bu. Oh, Ini ada ini. Kemarin ada yang tidak mengira itu adalah yang dibicarakan. Jadi harus saya pertegas, di sini sudah ada Bapak Ibu. oh ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan tugas kami sebagai umat-Mu, para pengikut-Mu yang hidup dan berkarya di tengah dunia ini untuk benar-benar menjadi berkat, benar-benar menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kami. Biarlah ya Tuhan, Kau yang mengarahkan hidup kami dan Kau yang memakai kami, agar kami boleh terus mengungkapkan syukur lewat kehidupan kami, memperkenalkan dan menjadi saksi atas kemuliaan nama-Mu lewat segala hal yang kami lakukan, yang kami pikirkan dan kami ucapkan. Dan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang mampu membawa jiwa-jiwa ya Bapa ke hadapan-Mu saja. Biarlah kami juga boleh saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Dan biarlah kami boleh bertumbuh sebagai persekutuan umat-Mu yang benar-benar berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar, memperjuangkan kesejahteraan mereka semua ya Bapak. Pada saat ini kami bersatu hati mendoakan gereja kami, GKI Cicurug, dalam masa penjaringan nama-nama bakal calon penatua ya Tuhan.
Biarlah Engkau yang boleh mengirim anak-anak-Mu, Engkau yang boleh menggerakkan setiap kami untuk berpartisipasi, mengisi formulirnya, dan juga biarlah Engkau yang menolong kami untuk boleh terus berpartisipasi di dalam pembangunan gereja-Mu ini. Dan biarlah Engkau yang terus memakai setiap kami ya Bapak, melakukan tugas dan panggilan itu. Berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, kelas katekisasi yang akan dimulai pada Sabtu ini, juga untuk kelas PAK yang sudah berlangsung. Tuhan juga boleh berkati semua, biarlah anak-anak-Mu ini boleh semakin dididik dan semakin mengarahkan diri untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini mengingat saudara kami yang di dalam kondisi sakit maupun di dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk Ibu Hotna baru berutu, Bapak Willy Hartono, Ibu Tina, Mama dari saudara Kesia, juga Oma dari Kesia ya Bapak. Kami juga mengingat pada kesempatan ini Bapak Pangasian, Kodedi Kusnadi yang sedang dalam masa pemulihan, Saudari Christine Situmorang, Ibu Widyaningsih, Ananda Drew, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum kami sebutkan satu persatu, namun mereka kami ingat di dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, kiranya Engkau yang juga boleh menyapa setiap mereka, Engkau yang boleh hadir dalam setiap proses pemulihan mereka, dan keluarga yang mendampingi, kiranya Engkau berikan kekuatan serta kecukupan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya dalam persiapan untuk merayakan, memperingati hari kemerdekaan kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini boleh semakin terarah kepadamu. Engkau yang menolong para pemimpin kami, agar mereka boleh bekerja di dalam kejujuran, di dalam takut akan Engkau saja, dan di dalam hikmat yang berasal daripadamu. Mampukan kami untuk boleh berpartisipasi di dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami pun menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah segala duka cita maupun sukacita yang kami rasakan hanya menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengangkat sebuah lagu pujian yang diambil dari PKJ 185. PKJ 185 yang berjudul Tuhan Mengutus Kita. Ya. PKJ 185 akan menjadi lagu penutup kita pada kesempatan malam hari ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan
Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebelum saya memberikan pengumuman, adakah dari Komisi Dewasa pengumuman? Dipersilakan. Ada Baik, pengumuman terima dari kasih Kadek. Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam semua. Mohon maaf terlambat. Soalnya baru pulang. Silakan, Pak. Pengumumannya dari Komisi Dewasa mengingatkan baik pengurus maupun mungkin ada jemaat yang mau ikut ambil bagian bahwa KDKJS akan mengadakan webinar pada tanggal 26 Agustus 2023 secara online. Nanti linknya akan di-share baik di grup keluarga GKI maupun di grup Komisi Dewasa. Berikut untuk tanggal 30 Agustus ada mabar, mari belajar bersama. Temanya sulam atau rajut bersama Ibu Utami dari GPIB Cornelius. Nanti yang akan membawakan materinya. Nah, untuk tanggal 6 untuk PRT onsite tanggal 6 September akan diadakan di rumah keluarga Bapak Budi Ramyono di Caringin, depan Kinasih. Di rumah keluarga Bapak Budi Ramyono untuk tanggal 6 September. Mungkin itu pengumuman dari Komisi Dewasa. Untuk yang lain mungkin ada yang mau menambahkan dari Penatua Pendamping. Ibu Retno, kalau ada yang mau ditambahkan silahkan Bu. Cukup Pak David, cuman di tempatnya Pak Budi Ramyono itu ibadahnya jam 5 sore. Cuma itu aja tambahannya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, untuk itu aja pengumumannya. Sama-sama Pak David. Dari lansia mungkin jangan lupa PRT lansia tiap Rabu keempat, Bapak Ibu, itu saja lah, jam 10 onsite di sebelah pastor itu. Untuk pengumuman saya mungkin Bapak Ibu satu, yang pertama untuk peserta kelas katekisasi. Kelas katekisasi akan mulai tanggal 12 Agustus 2023 pukul 4 sore, dan pertemuan orang tua kelas katekisasi diadakan tanggal 13 setelah KU2 jam 10.30 gitu ya. Jam 12 tanggal 12 hari Sabtu besok untuk bagi Bapak Ibu ataupun saudara-saudaranya yang ngikut katek, anak-anak yang ikut katek mohon diingatkan kelas katekisasi mulai jam 4 gitu ya. Itu pertemuan pertama kita untuk membahas beberapa hal-hal teknis aja sih sebenarnya gitu ya. Dan juga nanti tanggal 13 itu untuk para orang tuanya ada pertemuan untuk pertemuan orang tua katekisan atau wali katekisan pada tanggal 13 hari Minggu setelah KU2 gitu ya. Lalu juga Bapak Ibu, pengumuman yang tidak kalah penting untuk tanggal 13 ada kegiatan donor darah. Mari Bapak Ibu kita berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bagian kita untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini dan melawat mereka yang membutuhkan begitu ya. Kegiatan donor darah mulai tanggal 13 Agustus mulai tanggal 13 pada tanggal 13 dari pukul 8.30 atau setelah KU1 sampai dengan pada selesainya. Ya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama mendonorkan darah kita untuk menjadi para orang Kristen yang berdampak dalam kehidupan dunia ini. Lalu juga Bapak Ibu untuk kelas PAK, mengingatkan lagi untuk kelas PAK itu ya ini jamnya keliru ya. Kalau yang hari Sabtu untuk SD sampai SMP GKI Cicurug kelas PAK-nya dimulai tiap hari Sabtu pada pukul 10 untuk SD SMP yang mengajar adalah Ibu Christine ya. Lokasinya di gereja di sini nih di ruangan itu ruang Ayub itu gitu ya. Nah, jam 1 itu satunya kelebihan mulai pukul 1 saya itu SMA ya. Jadi kelas 1 itu jam 1, kelas 2 itu jam 2, kelas 3 itu jam 3, katekisasi jam 4 ya. Untuk yang PAK SMA mulainya jam 1 kelas 1, kelas 2 jam 2, kelas 3 jam 3 gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Penatua Retno Yuningsi dan juga Penatua Simon Pormes. Yang juga
tidak kalah penting, 3 hal yang saya umumkan pada hari ini, pengumuman ketiganya adalah untuk warta P3 gitu ya, atau pencalonan penatua. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi formulirnya ya, mohon mengambil dan mengisi formulirnya, formulir pencalonan penatua ya. Mohon jangan lupa Bapak Ibu karena apa namanya waktunya sudah semakin dekat, di mana paling terakhir itu adalah tanggal 13 Agustus ya, nama-nama yang dicalonkan di paling terlambat paling akhir kita terima itu tanggal 13 Agustus ya. Mohon Bapak Ibu demi kemajuan pelayanan kita bersama, marilah kita berpartisipasi dalam pencalonan penatua periode penjaringan ini, khususnya penjaringan nama-nama. Untuk nama-nama yang dapat dicalonkan maupun tidak dapat dicalonkan, Bapak Ibu bisa akses di Warta Jemaat maupun akses di formulirnya gitu ya. Termasuk juga nama-nama yang tidak usah dituliskan gitu ya, karena masih di dalam jabatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon berpartisipasi dan kotaknya ataupun formulirnya Bapak Ibu selain daripada diambil pada hari Minggu bisa juga yang pertama formulirnya itu diambil di TU gitu ya. Di TU kita juga sediakan formulirnya bisa pada hari-hari biasa di luar hari Minggu maupun pada saat hari Minggu ya pasti di meja penyambutan. Untuk pengumpulannya Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak yang telah tersedia di di TU maupun di sana di mana namanya di depan ruang ibadah sebelum kita masuk. Mari kita semua berpartisipasi Bapak Ibu supaya pelayanan kita menjadi lebih baik ya. Itu saja kalau dari saya Bapak Ibu, adakah tambahan lagi pengumuman? Ada tambahan sedikit mungkin Pak. Silakan Pak David. Ya, untuk mabar ini mengingatkan, mabar itu akan diadakan secara hybrid. Itu dimulai pada pukul 17.00. Gitu. Pada pukul 17 atau jam 5 sore. Nanti lokasinya di ruang Ayub kalau nggak salah. Nanti ininya. Mungkin itu Pak tambahannya. Tadi lupa. Siap. Makasih Pak David. Jadi ruangnya di ruang Ayub ya. Ruang itu yang di sana dekat pintu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi tambahan, mohon untuk mengecek warta jemaat untuk informasi lebih lengkapnya Bapak Ibu semua, dan juga bisa bertanya-tanya kepada majelis pendamping wilayah masing-masing bila mana ada info yang kurang jelas, dan kiranya persekutuan kita pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Pak Sa. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Bapak Ibu.